Pernah kepikiran nggak gimana caranya pesawat segede itu bisa terbang anteng banget, padahal di atas sana anginnya kencang? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep yang keren banget, namanya stabilitas. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia kekuatan tak kasat mata yang bikin pesawat tetap aman dan terbang lurus. Oke, kita mulai dari sini ya. Sering banget kan kita pakai kata seimbang sama stabil itu buat hal yang sama? Ternyata di dunia aviasi, dua kata itu artinya beda jauh. Nah pertanyaannya, apa bedanya? Kalau kita paham ini jadi kunci buat ngerti semua tentang stabilitas pesawat. Gini deh bayanginnya, seimbang atau istilahnya trim, itu kayak kita lagi nyimbangin bola di ujung jari. Sesaat sih oke, semua gaya pas. Tapi kesenggol dikit aja jatuh kan bolanya? Nah, kalau stabil beda cerita. Pesawat yang stabil itu punya kemampuan alami buat balik lagi ke posisi semula setelah kena gangguan. Kerennya, dia bisa benerin posisinya sendiri. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Dan ini mungkin agak aneh kedengerannya. Percaya atau enggak, komponen paling penting yang bikin pesawat bisa terbang, yaitu sayapnya, itu justru sifat dasarnya nggak stabil. Iya beneran, sayap itu ibaratnya pengkhianat yang harus kita jinakkan. Biar ngerti kenapa sayap itu berkhianat, kita harus kenal dulu sama yang namanya center of pressure atau pusat tekanan. Gampangnya, bayangin aja ini satu titik di sayap tempat semua gaya angkat itu ngumpul dan beraksi. Di mana letak titik ini? Nah, itu krusial banget. Nah, ini dia biang keroknya. Di sayap yang bentuknya melengkung itu, pas hidung pesawat keangkat ke atas, misalnya kena angin ya, si pusat tekanan ini malah geser ke depan. Kelihatannya sepele, cuma geser dikit. Tapi pergeseran ini, wah ini yang memulai efek domino yang bahaya banget. Ini nih yang kita sebut lingkaran setan yang bahaya. Coba ikutin ya. Pertama, ada angin. Hidung pesawat naik. Kedua, pusat tekanan tadi langsung geser ke depan, ngelewatin pusat gravitasinya. Ketiga, karena geser, ini malah bikin ada gaya yang dorong hidungnya makin ke atas lagi. Dan hasilnya, ya udah, pesawatnya bakal muter terus nggak terkendali. Ini bukti kalau cuma modal sayap doang itu nggak akan bisa. Oke, masalahnya udah jelas kan ya? Sekarang waktunya kita kenalan sama pahlawannya. Siapa dia? Ya, ekor pesawat. Ini dia solusi jenius dari para insinyur buat menjinakkan si sayap yang labil tadi. Nama resminya sih Horizontal Stabilizer atau penstabil horizontal. Anggap aja ini sayap kecil yang ada di belakang. Tapi tugas utamanya bukan buat ngangkat pesawat loh, tugasnya cuma satu, ngejaga stabilitas, terutama gerakan naik turunnya hidung pesawat. Cara kerjanya ini benar-benar cerdas loh, jadi pas pesawat terbang lurus, itu sebenarnya ada tarian gaya yang sempurna. Sayap utama itu kan ngasih gaya angkat, tapi itu juga bikin hidung pesawat cenderung mau nunduk. Nah buat ngelawan ini, ekor pesawat malah ngasih gaya ke bawah. Iya beneran, nekan ke bawah. Justru gaya tekan ke bawah dari ekor inilah yang bikin hidung pesawat tetap lurus. Dua gaya yang berlawanan ini menciptakan keseimbangan yang pas banget. Nah, disinilah keajaibannya. Pas ada angin yang bikin hidung pesawat naik, bener, gaya angkat di sayap utama jadi makin gede. Tapi, di saat yang bersamaan, gaya tekan ke bawah di ekor itu langsung drop, berkurang drastis. Hasilnya apa? Keseimbangannya jadi rusak. Dan sekarang justru ada gaya total yang maksa hidung buat turun lagi. Dengan kata lain, pesawatnya otomatis ngebenerin posisinya sendiri. Brilian banget kan? Teori doang nggak cukup kan? Oke, sekarang kita lihat langsung buktinya. Kita bandingin gimana prinsip ini bekerja di dua desain yang berbeda. Kita bakal lihat dua contoh desain yang disederhanain ya. Yang satu stabil, yang satunya lagi nggak stabil. Bagian yang menariknya, dua-duanya ini kita mulai dalam kondisi yang sama-sama seimbang atau trimmed di awal. Coba deh perhatiin bedanya di tabel ini. Di desain yang stabil pas hidungnya keangkat, gaya tekan ke bawah di ekornya itu berkurang. Nah, ini yang bikin ada momen pemulihan yang narik hidungnya balik ke posisi normal. Sekarang lihat yang desain gak stabil. Pas hidungnya keangkat, ekornya malah ikut-ikutan ngasih gaya angkat juga. Jelas ini malah memperparah keadaan, bikin hidungnya makin naik sampai akhirnya nggak bisa dikontrol. Jadi sekarang kita udah tahu ya gimana caranya bikin pesawat itu stabil. Tapi di dunia nyata nggak sesimpel itu. Para insinyur selalu dihadapkan sama yang namanya trade-off atau pilihan yang saling mengorbankan. Dan hukum dasarnya itu begini, makin stabil sebuah pesawat, makin susah dia buat bermanuver. Gampangnya, pesawat yang stabil banget itu maunya
terbang lurus aja terus. Dan dia bakal ngelawan pas disuruh belok. Jadi, terlalu stabil pun malah bisa jadi kelemahan. Grafik ini ngejelasin prioritasnya dengan gamblang. Buat pesawat penumpang, airliner, stabilitas tinggi itu harga mati. Kenapa? Ya demi kenyamanan dan keselamatan kita semua. Sebaliknya, lihat jet tempur. Buat mereka, manuvrabilitas atau kelincahan itu segalanya. Mereka bahkan rela ngorbanin stabilitas alaminya biar bisa gerak lincah dan ekstrim. Dan jangan salah, bahkan sampai sekarang pun, analisis stabilitas ini masih jadi tantangan besar loh. Apalagi buat desain-desain aneh yang nggak biasa. Kayak pesawat X-29 yang sayapnya madep ke depan itu. Para insinyur tuh terus-terusan menantang batas dari apa yang kita kira mungkin. Nah, ini nih yang bawa kita ke pertanyaan penutup yang cukup bikin mikir. Kalau stabilitas itu sebegitu pentingnya buat keselamatan terbang, kenapa justru jet-jet tempur paling canggih di dunia sengaja dibikin supaya nggak stabil? Coba deh direnungkan.